pagi Ananda semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kita bisa bertemu kembali pada kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Ya, Bapak ingatkan kembali karena kita berada di masa pandemi corona, Bapak minta tolong selalu jaga kesehatan. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker. Baiklah Anda semua, di kita pertemuan ketiga ya. Mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ketua kelas, kawan-kawannya ada semua? Hadir, Pak. Oke, mantap ya. Sebelum Bapak lanjutkan materi pertemuan ketiga, ya, kemarin kita telah belajar sebelum ini pertemuan kedua tentang organ-organ menyusun sistem peredaran darah. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja organ-organ sistem peredaran darah? Ya, silakan. Jantung dan pembuluh darah. Oke, ya, itu dia organ-organ sistem peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Baiklah Anda semua, kan ini ada gambar. Gambar apa itu? Ya, gambar apa? Sakit dadanya ya, ada seseorang yang merasakan nyeri di dada. Di sebelahnya itu ada gambar jantung dan pembuluh darah. Tadi temannya telah menjelaskan bahwa organ sistem darah itu jantung dan pembuluh darah. Kok bisa begitu ya, orang yang di depan tuh bisa nyeri dadanya ya? Baiklah Anda, sebelum kita membahas lebih mendalam, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini supaya menimbulkan semangat dan bisa memotivasi Ananda semuanya. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu Ananda nanti setelah mempelajari ini bisa menganalisis ya faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Ya, yang kedua bisa akan mengkomunikasikannya ya. Baik, Ananda udah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, Ananda kalau udah duduk di kelompoknya masing-masing, Bapak tampilkan, lihat ya di depan ada gambar. Di situ ada gambar orang yang sedang mengukur apa? Nyanyi. Yang kedua, Orang yang berlari. sedang berlari. Yang ketiga, ya. Kira-kira apa kaitannya ya denyut nadi sama kegiatan orang yang sedang berlari sama duduk. Untuk memahami itu Anda semua ya, untuk mempengaruhi, untuk mengetahui apa-apa saja pengaruhnya pada nadi, Bapak akan bagikan LKPD ini. Tolong dikerjakan berkelompok ya. Mana yang nggak paham silakan ditanyakan. Silakan dikerjakan ya sesuai petunjuk yang ada di LKPD, dan soal-soal yang ada di LKPD-nya silakan dijawab. Kembali dari selanjutnya ya, jamnya kalau ada yang bingung silakan ditanyakan di LKPD-nya. Jangan lupa soal-soal LKPD dikerjakan. Sudah siap Anda semua? Sudah. Oke, kalau sudah siap, silakan kelompok yang mau tampil. Kelompok mana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
akan dipresentasikan oleh Sekar. Kepada Sekar dipersilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Maka di antara kegiatan berjalan selama 3 menit dan berlari selama 1 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi, lebih cepat berlari selama 1 menit karena semakin berat aktivitas tubuh yang dilakukan maka semakin tinggi frekuensi denyut jantung, dan orang yang beraktivitas memerlukan lebih banyak energi daripada orang yang duduk santai. Pada saat duduk tenang, manakah yang lebih tinggi denyut nadi, laki-laki atau perempuan? Perempuan memiliki frekuensi denyut jantung lebih tinggi dari laki-laki. Pada kondisi normal, perempuan memiliki denyut nadi 72 sampai 80 denyut atau menit, dan laki-laki 64 sampai 72 denyut atau menit. Nama-nama penyakit peredaran darah: 1. Jantung koroner. Upaya mengatasi: olahraga dan istirahat teratur, menjaga pola makan. Stroke. Upaya mengatasi: hindari rokok, hindari stres berlebihan. Varises. Upaya mengatasi: menghindari berat badan berlebihan, hindari pakai patohak tinggi. Anemia. Upaya mengatasi: mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Hipertensi. Upaya mengatasi: olahraga teratur, hindari rokok dan minuman beralkohol. Jadi kesimpulan dari AlkaPD 3 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung yaitu aktivitas tubuh, jenis kelamin, suhu tubuh, umur, dan komposisi ion. Penyakit pada peredaran darah: jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipertensi. Upaya menjaga kesehatan peredaran darah yaitu olahraga teratur, hindari rokok dan minuman alkohol, menjaga pola makan, hindari stres berlebihan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan memberi saran dipersilahkan. Saya mau bertanya ke kelompok 1. Apakah berat badan mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Pertanyaan akan dijawab oleh Sekar. Berat badan meningkat, maka frekuensi denyut nadi juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nadi akan menurun bila berat badan akan menurun. Oke, terima kasih. Ada yang ingin beri saran? Sebaiknya rata-rata jenis dan aktivitas siswa dibacakan supaya jadi perbandingan untuk kelompok lain. Baik, terima kasih atas sarannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya, apakah penyakit varises hanya dialami oleh wanita? Pertanyaan akan dijawab oleh Hadi. Kasus varises kebanyakan dialami oleh wanita dibanding pria. Tidak hanya itu, faktor lain yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena varises adalah obesitas, kehamilan, dan usia tua. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hapus untuk kelompok 1 ini. Ya, terima kasih pada kelompok 1 yang telah mendiskusikan dan mengkomunikasikannya di depan. Ya, Bapak perlu memperkuatnya di sini, menambahkan. Ya, ini adalah faktor-faktor ya yang mempengaruhi denyut jantung sebagaimana yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Yang pertama itu adalah aktivitas tubuh. Lihat tadi telah melakukan mengukur denyut nadinya, ya. Ada yang sedang duduk tadi, ada yang sedang berlari. Ya, menurut kelompok 1 tadi, denyut nadi paling banyak yang berlari apa yang sedang duduk? Sedang berlari. Ya, yang berikutnya, maka denyut jantung kita juga frekuensinya juga semakin rendah. Yang berikutnya itu komposisi ion yang ada di dalam tubuh. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Yang berikutnya gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama jantung koroner. Ya, jantung koronernya atau dikenal juga dengan istilah gagal jantung. Ini diakibatkan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita yang menyumbat pembuluh-pembuluh darah sehingga dia tidak mampu untuk memumpahkan darah ke seluruh tubuh. Sekali terluka itu sulit untuk membeku, mengakibatkan biasanya kematian. Ini diakibatkan oleh faktor gen, faktor bawaan keturunan. Ya, kabur dan lemak. Yang terakhir itu adalah stroke, ya, pecahnya pembuluh darah di otak. Ini juga bisa diakibatkan ya oleh gaya hidup dan yang tidak sesuai dengan
tubuh kita. Dan stroke ini, Anda semua, merupakan penyebab kematian terbesar juga penyakit ya, baik itu di negara berkembang maupun di negara maju. Upayanya ya, upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah yang pertama itu adalah asupan nutrisi yang sehat, tidak merokok ya. Yang berikutnya membatasi asupan lemak. Asupan lemak ini kita ketahui bersama, lemak yang baik itu lemak yang dari nabati, jangan yang hewani ya. Yang berikutnya menghindari stres. Orang yang stres itu lebih berisiko untuk gagal jantung biasanya. Ya, makanya hidup ini jangan lupa untuk bahagia ya. Yang berikutnya menjaga berat badan, menjaga berat badan. Baiklah Anda semua, ya, karena pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama ya. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Ayo, siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Aktivitas atau kegiatan, jenis kelamin, suhu, umur, dan komposisi ion. Ya, terima kasih. Yang kedua, penyakit pada sistem peredaran darah. Saya, Pak. Oke, silakan. Anemia, thalassemia, stroke, jantung koroner, hipertensi, dan hipotensi. Ya, itu dia ya. Beberapa penyakit tentang sistem peredaran darah. Yang berikutnya, upaya mencegah penyakit sistem peredaran darah tadi. Saya Pak. Ya, silakan. Yang pertama, memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh, menjaga pola makan sehari-hari, melakukan olahraga dan istirahat secara teratur, menghindari konsumsi alkohol, menghindari kebiasaan merokok, membatasi asupan lemak, menghindari stres berlebihan, dan menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Nah, ya, itu ya beberapa upaya untuk menjaga sistem peredaran darah kita tetap sehat, terutama rajin berolahraga ya, dan pola makannya tolong dijaga. Baiklah Anda semua, ya, ini Bapak bagikan soal untuk evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian pemahamannya mengenai materi sistem peredaran darah. Ya, ini silakan dikerjakan. Nama jangan lupa ya, nama kerjakan masing-masing. Oke, gimana Anda? Udah siap? Sudah, Pak. Oke, ya silakan diletakkan samping kanan meja masing-masing ya, nanti Bapak ambil. Baiklah Anda semua, sebelum Bapak akhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, ada yang bisa menyampaikan apa-apa saja manfaat kita belajar pada hari ini? Ayo silakan. Bisa mengetahui berbagai penyakit pada sistem peredaran darah, upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Nah ya, itu dia ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya. Setelah kita mempelajari sistem peredaran darah ini, kita tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi denyut jantung ya, apa-apa saja penyakit ya yang terdapat pada sistem peredaran darah. Yang ketiga, kita mengetahui penyakit sistem peredaran darah. Belum Bapak tutup, Bapak ingat kembali karena ini pertemuan terakhir ya, minggu depan berarti kita ulangan ya. Tolong dipelajari lagi materinya dari awal sampai akhir tentang sistem peredaran darah ya. Cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanya lagi? Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, Pak Sudai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.